Dua calon pemain naturalisasi diperkirakan tidak bisa perkuat timnas U20 di Piala Asia 2025. Ini penyebabnya. Timnas Indonesia U20 mungkin harus berkompetisi di Piala Asia U20 2025 tanpa kehadiran dua pemain naturalisasi yang diharapkan. Kedua pemain yang dimaksud adalah Tim Gay-Pens dan Dion Mark, yang hingga kini belum bisa dipastikan akan bergabung. Batas waktu untuk mendaftarkan pemain bagi semua tim yang akan berpartisipasi dalam Piala Asia U20 2025, termasuk Timnas Indonesia U20, ditetapkan 1 bulan sebelum turnamen dimulai. Hal ini berarti bahwa semua daftar pemain harus sudah lengkap dan diserahkan tepat waktu agar bisa berpartisipasi. Turnamen Piala Asia U20 2025, di mana Timnas Indonesia U20 akan bertanding, dijadwalkan berlangsung dari 12 Februari hingga 1 Maret 2025 di China. Dengan demikian, tim harus mempersiapkan segala sesuatu dengan baik untuk menghadapi kompetisi tersebut. Menurut Erick Thohir, Timnas Indonesia U20 diwajibkan untuk menyerahkan daftar pemain yang akan berlaga di Piala Asia U20 2025 paling lambat pada 13 Januari 2024. Komposisi pemain harus sudah siap dan disetorkan sebelum batas waktu yang ditentukan, kata Erick Thohir. Terganjal masa reses DPR. Proses naturalisasi yang melibatkan Tim Gay-Pens dan Dion Mark tampaknya tidak dapat diselesaikan sebelum tanggal 13 Januari 2025. Hal ini dikarenakan Dewan Perwakilan Rakyat DPR sedang menjalani masa reses mulai 6 Desember 2024 hingga 20 Januari 2025. Dalam konteks ini, perpindahan kewarganegaraan dari Belanda ke Indonesia untuk kedua atlet tersebut memerlukan persetujuan dari DPR sebelum dapat disetujui oleh pemerintah. Proses ini menjadi terhambat karena tidak adanya sidang DPR selama masa reses tersebut. Sementara itu, Erick Thohir mengungkapkan kekhawatirannya terkait dengan waktu yang sangat terbatas. Saya tidak tahu, waktunya sangat mepet, ujar Erick Thohir dalam acara PSSI Partner Summit 2024 yang berlangsung di Hotel Hyatt Park, Jakarta Pusat pada Senin 16 bulan 12 2024. Ia menambahkan bahwa meskipun DPR menyatakan dukungan mereka, proses pendaftarannya harus dilakukan paling lambat pada tanggal 13 Januari 2025. Sedangkan masa reses baru berakhir pada 20 Januari 2025. Dari DPR mendukung, tapi kan mereka sedang reses sampai 20 Januari 2025. Pendaftaran maksimal pada 13 Januari 2025, ucap Erick Thohir. Keadaan ini jelas menimbulkan tantangan dalam upaya menaturalisasi kedua pemain tersebut. Welber Jadim dan Jens Reven jadi tumpuan. Tanpa kehadiran Tim Gay-Pens dan Dion Mark, Timnas Indonesia hanya akan mengandalkan dua pemain diaspora untuk berlaga di Piala Asia U20 2025. Kedua pemain tersebut adalah Jens Reven dan Welber Jadim. Keberadaan mereka diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan bagi tim. Meskipun jumlah pemain diaspora yang berpartisipasi terbatas, pelatih tetap optimis dengan kemampuan para pemain yang ada. Kami yakin dengan potensi yang dimiliki oleh Jens Reven dan Welber Jadim, ujar pelatih Timnas Indonesia U20. Timnas Indonesia U20 tergabung dalam grup C pada Piala Asia U20 2025. Tim yang dikenal dengan julukan Garuda Nusantara ini akan berhadapan dengan Timnas Uzbekistan U20, Timnas Iran U20, dan Timnas Yaman U20. Pertandingan di grup ini diprediksi akan berlangsung ketat mengingat kualitas lawan yang cukup kuat. Kami telah mempersiapkan strategi khusus untuk menghadapi setiap lawan di grup ini, kata pelatih. Dengan persiapan yang matang, Timnas Indonesia berharap dapat lolos dari fase grup dan melangkah lebih jauh di turnamen ini. Jadi kita terus nantikan berita Timnas Indonesia U20. Apakah Dion Mark dan Tim Gay-Pens bisa bergabung secepatnya dengan Timnas U20 di Piala Asia U20 2025? Kita terus nantikan saja. Bravo Timnas Indonesia.